kaget. Dopamin plus adrenalin. Makanya merinding. Halo semuanya, selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini kita akan bongkar tuntas sebuah fenomena yang saya yakin banyak dari kita pernah rasain. Yups, sensasi merinding pas lagi dengerin musik. Ternyata ada penjelasan sains yang luar biasa di baliknya loh. Oke, coba deh bayangin ini. Kamu lagi sendirian, pakai headphone, lagu favorit kamu mulai masuk ke bagian yang paling epik, terus tiba-tiba, hush, bulu kuduk berdiri. Ada sensasi aneh tapi nikmat yang menjalar di punggung. Pernah kan? Pasti pernah. Nah, sensasi ajaib itu ternyata ada namanya loh. Namanya frisson. Dibacanya frisson. Ini istilah dari bahasa Prancis yang artinya menggigil. Tapi ini bukan menggigil karena kedinginan ya. Ini adalah sensasi merinding yang datang barengan sama rasa senang yang intens banget. Yang pemicunya biasanya yaitu tadi, musik. Sekarang yang bikin para ilmuwan penasaran tuh, ini bukan sekedar menggigil biasa. Ini adalah sebuah respons psikofisiologis yang super kompleks. Gimana ceritanya getaran suara di udara bisa berubah jadi sensasi fisik yang begitu dahsyat di tubuh kita? Oke, mari kita selami misteri ini lebih dalam. Dan fakta menarik pertama adalah, ternyata nggak semua orang bisa ngerasain frisson. Studi nunjukin kalau cuma sekitar 55–86% dari populasi yang pernah ngalamin ini. Nah, ini kan langsung memunculkan pertanyaan besar. Apa yang bikin sebagian dari kita punya tombol merinding ini, sementara yang lain nggak? Apa bedanya? Jawabannya mungkin ada di sini. Para peneliti punya hipotesis yang keren banget. Mereka menyebutnya hipotesis otak spesial. Idenya adalah ada perbedaan fisik yang beneran nyata di dalam otak orang-orang yang bisa merasakan frisson. Buat ngebuktiinnya, ilmuwan kayak Matthew Sachs ini pakai teknologi canggih yang namanya DTI, atau Diffusion Tensor Imaging. Gampangnya, anggap aja ini kayak Google Maps buat otak kita. Teknologi ini bisa memetain semua jalan raya informasi yang nyambungin berbagai area di otak kita. Terus, apa yang mereka temuin? Nah, ini dia bagian paling kerennya. Otak orang yang sering merinding karena musik itu ternyata punya koneksi super di antara 3 area kunci. Pertama, pusat pemrosesan musik itu sendiri. Kedua, pusat kesadaran emosi. Dan ketiga, pusat yang ngasih makna personal ke semua pengalaman kita. Intinya ketiga bagian ini bisa ngobrol satu sama lain dengan sangat-sangat efisien. Jadi, poin krusialnya itu begini. Orang yang bisa merasakan frisson pada dasarnya punya jalan tol informasi yang lebih lebar dan lebih cepat antara bagian otak yang dengerin suara sama bagian otak yang ngerasain emosi. Suara musik itu nggak perlu macet-macetan di jalan, tapi langsung nyambung ke pusat perasaan. Tapi, tunggu dulu. Struktur otak yang lebih nyambung ini baru setengah dari cerita loh. Itu baru hardware-nya. Sekarang, kita perlu ngomongin software-nya, yaitu kimia otak. Dan bintang utamanya di sini adalah dopamin. Yang luar biasa adalah gimana dopamin ini bekerja dalam 2 fase yang beda. Dan ini persis banget kayak struktur sebuah lagu. Fase pertama itu antisipasi. Pas lagu mulai build up menuju klimaks, otak kita ngelepasin dopamin di area bernama nucleus caudatus. Ini yang bikin kita tegang dan penasaran. Terus, fase kedua adalah pelepasan. Pas momen klimaksnya datang, misalnya beat drop, area lain, yaitu nucleus accumbens, langsung dibanjiri dopamin. Dan disitulah kita ngerasain euforia yang murni. Jadi kalau kita rangkum perjalanannya, simpelnya gini. Pertama, the build up. Otak kamu udah bisa nebak nih, wah kayaknya abis ini bakal ada sesuatu yang keren. Terus dia ngerilis dopamin di nucleus caudatus. Lalu, yang kedua, the drop. Momen yang ditunggu-tunggu tiba. Nucleus accumbens langsung kebanjiran dopamin, dan boom, kamu merinding. Oke, otaknya beda, dopaminnya bekerja. Tapi pertanyaannya jadi makin dalam nih. Kenapa harus nada tinggi atau beat drop yang memicu semua ini? Kenapa bukan suara yang lain? Nah, jawabannya ternyata membawa kita jauh ke masa lalu, ke gema evolusi yang tersimpan di otak kita. Ini perbandingannya benar-benar menarik. Buat atau high note, ada teori namanya separation distress. Suara vokal yang melengking itu, ternyata secara akustik mirip banget sama tangisan bayi mamalia yang terpisah dari induknya. Ini memicu respons empati purba di otak kita. Nah, kalau untuk the drop atau suara keras yang mendadak, teorinya adalah brainstem reflex. Otak kita kaget sesaat, ngira ada bahaya. Tapi sedetik kemudian sadar, oh ini aman, ini cuma musik. Rasa lega setelah kaget itulah yang jadi kenikmatan. Dan kutipan dari teori Jack Bangsep ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Katanya, frisson dalam konteks ini adalah gema fisiologis dari dorongan reuni sosial.
Jadi pas kamu merinding dengar penyanyi favoritmu nyampein nada tinggi, itu mungkin aja otak purba kamu yang lagi ngerasain kembali dorongan buat terhubung dan melindungi. Keren banget ya? Nah, setelah kita ngomongin soal otak dan devolusi, yuk kita lihat dari sisi psikologi. Tipe kepribadian kayak apa sih yang paling mungkin ngerasain semua ini? Apakah kamu salah satunya? Ternyata ada satu prediktor kepribadian yang paling kuat dan paling konsisten ditemukan di penelitian, yaitu openness to experience atau keterbukaan terhadap pengalaman. Orang-orang dengan skor tinggi di sifat ini biasanya imajinatif, sangat menghargai seni, dan punya kepekaan artistik yang tinggi. Jadi, coba deh cek apakah ini kamu. Kamu mungkin gampang banget kena frisson kalau kamu suka berimajinasi atau melamun. Kamu juga sangat menghargai keindahan, entah itu lukisan, film, atau musik. Terus, kamu orangnya penasaran sama ide-ide baru. Dan yang paling penting, kamu cenderung menganalisis musik secara aktif, bukan cuma dengerin pasif sambil lalu. Nah, sebelum kita bungkus semua ini dengan kesimpulan, ada satu pengingat singkat yang penting banget nih buat kita semua. Mohon diingat ya, penjelasan ini tujuannya murni untuk informasi. Jadi untuk mendapatkan diagnosis atau saran medis yang sesungguhnya, pastikan untuk selalu menghubungi seorang profesional kesehatan. Oke? Mari kita lanjut. Baik, mari kita rangkum 3 kunci utama di balik sensasi merinding yang luar biasa ini. Pertama, hardware. Ada konektivitas otak yang lebih kuat, si otak spesial itu. Kedua, software kuno. Adanya gema dari sinyal evolusi purba kita tentang bahaya dan ikatan sosial. Dan yang ketiga, software kognitif. Adanya permainan prediksi dan pelepasan dopamin yang sangat memuaskan di otak kita. Semua penjelasan ini akhirnya membawa kita kembali ke awal. Jadi setelah tahu semua sains keren di baliknya, saya jadi penasaran banget. Coba deh ingat-ingat lagi, lagu apa yang terakhir kali berhasil bikin kamu merinding?